Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan ketenangan hati, dan yang paling penting, mentalnya makin kuat sekuat baja. Apapun tantangan yang datang dari para debt collector pinjol, kalian harus tetap pada pendirian kalian bahwa tidak ada yang bisa memaksa kalian. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi valid dan terbaru seputar dunia perpinjolan. Masalah-masalah yang terjadi, update-updatean tentang permasalahan pinjol. Dan buat yang lagi pusing karena gagal bayar, jangan lupa untuk join langsung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Karena di grup ini, kalian akan mendapatkan support, booster mental, wejangan-wejangan, cara-cara galbay, bahkan pengalaman-pengalaman galbay dari senior-senior galbay kalian akan disampaikan kepada kalian ketika menjawab pertanyaan dan keraguan kalian. Jadi apa saja yang disampaikan oleh debt collector pinjol dari teroran mereka lewat chat WA ataupun telepon ataupun kiriman email, Anda bisa tanyakan atau share di grup, maka semua akan berlomba-lomba untuk menjawabnya sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Masuk lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar, dijamin 100% masalah galbay kalian aman, tentram, dan nyaman. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, hari ini saya mau membahas sesuatu yang lagi hangat banget ini. Ini sedang dibicarakan di dunia perpinjolan saat ini. Katanya usia produktif lagi diintai oleh OJK gara-gara angka galbay kalian itu melonjak sangat tinggi. Sampai ada aturan baru yang dibikin perusahaan khusus untuk kalian. Sangat banyak yang galbay. Benar nggak sih data itu? Terus efeknya ke kita yang galbay apa? Baik, kita akan bahas tuntas dan tajam di video kali ini. Tonton sampai habis ya. Jangan skip supaya kalian jangan gagal paham. Oke, kita langsung aja masuk ke datanya. Jadi baru-baru ini, OJK mengeluarkan rilis data per Maret tahun ini dan hasilnya cukup mengejutkan teman-teman. Ternyata angka pendanaan macet alias gagal bayar di industri fintech lending itu didominasi oleh kelompok usia produktif yaitu 19 sampai 34 tahun. Nggak tanggung-tanggung. Porsinya itu mencapai 48,65%. Bayangkan, hampir setengahnya dari total seluruh masyarakat Indonesia yang galbay sekarang ini itu ada di rentang usia 19 sampai 34 tahun. Luar biasa bukan? Jadi tidak heran kalau mereka memfokuskan penargetan mereka ke Anda yang berusia 19 sampai 34 tahun pada saat ini. Nah, usia ini kan usia-usia produktif ya. Usia kuliah, usia baru mulai kerja, usia baru menikah, atau yang lagi rintis usaha. Tapi kenapa justru kelompok usia ini yang paling banyak macetnya? Ayo kita jujur-jujuran. Di usia segini, godaan hidup itu lagi gede-gedenya. Ada istilah zaman sekarang namanya FOMO, Fear of Missing Out, atau takut ketinggalan tren. Teman beli HP baru, kita pengen. Teman liburan, kita pengen. Nonton konser, kita juga pengen nonton konser. Ditambah lagi sekarang ini gampang banget buat dapetin pinjaman. Cuman modal KTP sama foto selfie sambil pegang KTP, 5 menit kemudian uangnya cair. Tapi giliran pas jatuh tempo, baru deh pusing 7 keliling. Akhirnya terjadilah fenomena gali lubang tutup lubang yang enggak ada ujungnya. Sampai mentok dan akhirnya galbay. Nah, kalau sudah galbay, apa yang terjadi? Muncul deh aksi teror psikologis dari oknum-oknum debt collector yang luar biasa tidak sopan. Di belakang meja mereka merasa paling berkuasa. Kebetulan saya ada kiriman video dari salah satu teman kita di lapangan. Kalian coba lihat sendiri gimana beringasnya dan tidak berpendidikannya oknum debt collector ini saat menagih hutang. Yuk kita tonton dulu. Nanti saya buat bayar lu tolong. Iya, lu tunggu di rumah lu goblok. Hutang 600 saya tentara monyet lu. Lu tolong hutang 600. Lu sana lu mandi lu coli lu monyet. Tentara goblok lu. Jangan batuk begitu lu, udah mau mati pakai batuk lu. Hutang bayar lu, nek hutang lu bayar. Gimana teman-teman? Sudah lihat kan videonya? Utang 600.000 tapi maki-makinya sampai bawa-bawa monyet, bawa-bawa mati. Nasabah lagi batuk malah disumpahin mati. Kalimat di poster belakangnya, don't complain, just work harder.
Tapi kerjanya cuma bisa maki-maki orang lewat telepon. Kerja keras macam apa itu? Coba saya tanya teman-teman semuanya. Tapi tunggu dulu, apakah OJK langsung menyalahkan kalian yang galbay di usia 19-34 tahun ini? Ternyata tidak, teman-teman. Ini adalah bagian menariknya. OJK justru menyentil perusahaan-perusahaan pinjol yang memelihara sistem penagihan seperti ini. OJK meminta para penyelenggara pinjol ini untuk memperkuat dan memperketat yang namanya penilaian kemampuan bayar atau credit scoring atau kemampuan mengembalikan uang dari nasabah supaya tidak terjadi yang namanya kredit macet atau gagal bayar. Logikanya gini loh, teman-teman. Kalau ada seorang usia 19 tahun, belum punya pekerjaan tetap, atau mungkin masih mahasiswa malah, tapi aplikasi pinjol dengan ringan meng-ACC pinjamannya sampai jutaan rupiah. Itu yang salah siapa? Yang salah tentunya yang ngasih pinjaman. Sudah tahu orangnya belum kerja, apalagi masih kuliah, masih tergantung sama orang tua, tapi dikasih pinjaman. Harusnya dikasih uang gratis, nggak usah diminta balik. Kalau itu boleh. Tapi kalau ini ngasih pinjaman, bayarnya pakai apa? Coba logika dulu. Masih kuliah, masih minta sama orang tua. Mereka itu saking nafsunya pengen ngejar target yang dapat untung dari bunga, akhirnya mereka asal hantam saja. Semua data di ACC tanpa melihat orang ini sanggup bayar atau enggak. Begitu nasabahnya macet, barulah mereka panik. Terus nurunin pasukan DC berkedok preman komputer. Seperti video tadi untuk neror dan maki-maki. Padahal OJK sendiri sudah bilang loh, kuatin itu penilaian analisisnya. Jangan asal sebar duit. Giliran macet kalian malah pakai cara-cara intimidasi. Itu sudah disampaikan oleh OJK. Jadi buat kalian yang usianya di rentang ini dan sekarang lagi dapat teror psikologis, kalian harus paham kalian itu korban dari sistem penilaian mereka yang ceroboh. Jadi kuatkan mental kalian, jangan mau jatuh mental cuma gara-gara teriakan orang di telepon. Lalu apa dampaknya dari aturan dan teguran oleh OJK ini buat kita ke depannya? Dampaknya adalah sekarang pinjol-pinjol itu, terutama yang modalnya dari luar negeri, jadi super ketat dan selektif. Kalau kalian perhatikan belakangan ini, banyak banget pengguna di usia 90-34 tahun yang mau minjam lagi atau yang mau memperpanjang, itu langsung ditolak otomatis oleh sistem. Mau di aplikasi manapun, itu akan mental terus, akan ditolak terus. Akun kalian dikunci atau limitnya diputus. Itu yang mereka lakukan. Kenapa? Karena data kalian yang pernah galbay atau data kalian yang dianggap rentan itu sudah mulai dipelototin sama sistem yang diawasi oleh OJK. Perusahaan pinjol nggak mau kena semprot lagi karena angka kredit macetnya makin tinggi. Nah, pertanyaan saya, apakah ditolak pinjol itu sebuah musibah? Bukan, teman-teman. Itu adalah berita baik. Itu adalah berkah yang tersembunyi. Artinya apa? Artinya alam semesta lewat aturan OJK ini sedang memaksa kalian untuk berhenti dari lingkaran setan pinjol yang sangat menyengsarakan, menyesatkan, bahkan mematikan. Kalian dipaksa untuk hidup lebih sehat secara finansial. Bayangkan kalau kalian nggak ditolak, kalian bakal terus-terusan pinjam di aplikasi A buat bayar di aplikasi B. Sampai utang kalian yang tadinya cuma 1 juta berubah jadi 10 juta, akhirnya jadi 100 juta. Mau sampai kapan? Mau sampai rambut memutih kalian punya utang terus? Kan enggak. Jadi pesan saya buat adik-adik dan teman-teman semua yang berusia 19-34 tahun, yuk kita ambil hikmat positifnya. Mulai hari ini kalau kalian posisinya sudah terlanjur galbay, ya sudah, stop. Jangan paksakan bayar. Kalau memang uangnya tidak ada, jangan korbankan uang belanja. Apalagi sampai gali lubang tutup lubang hanya demi untuk membayar pinjol A. Akhirnya utang kalian kemana-mana bak jamur di musim hujan. Jadi lebih baik malu sesaat karena diteror atau dicap galbay daripada hidup kita hancur lebur selamanya karena stres mikirin utang yang gak ada habisnya. Tunda dulu keinginan-keinginan yang sifatnya cuma gengsi atau FOMO tadi. Hidup tanpa pinjol itu jauh lebih tenang meskipun sederhana. Kalau ada debt collector yang nagih lewat WA, kirim pesan kasar atau maki-maki kayak di video tadi, abaikan saja. Kalau mereka keterlaluan, ganti nomor atau matikan HP sementara waktu demi kesehatan mental kalian. Fokus saja bekerja, fokus kuliah, fokus cari rezeki yang halal untuk menata masa depan nanti, supaya masa depan kalian lebih baik. Kalau suatu saat kalian sudah punya uang lebih dan memang berniat mau bayar, ya silakan bayar pokoknya saja melalui jalur negosiasi resmi. Tapi kalau sekarang belum ada, ya sudah.
kuatkan mental aja dulu dan masa bodoh dulu dengan segala teror mereka. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman supaya kalian semakin semangat galbay, supaya kalian tahu apa yang terjadi dan kalian tahu bagaimana cara menyikapinya dan mengatasinya. Saya mau sampaikan kepada teman-teman, semoga video ini bisa menjadi penguat mental dan memberikan pandangan baru buat kalian semua yang sedang berjuang. Akhir kata saya mau ucapkan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan mari kita hidup sehat tanpa beban pinjol. Terima kasih sudah menonton Maro Channel sampai selesai. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.